Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik dan kawan-kawan, selamat siang. Perkenalkan, nama kakak Nur Marita. Nah, biasanya lebih akrabnya dipanggil di sini itu Kak Tata. Oke, adik-adik dan kawan-kawan semua. Kebetulan nih, Kak Tata lagi menjalankan kegiatan KKN Kuliah Kerja Nyata Tematik COVID-19 pada tahun ini. Nah, Kak Tata ini berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling di Unsia, Darussalam. Nah, kan sedang menjalani KKN nih, KKN tematik COVID-19. Nah, adik-adik, seperti yang kita rasakan sekarang ini, musibah yang ada pada kita, dengan itu virus corona, dan beberapa hari yang lalu kita dilandakan dengan hujan badai, sempat juga banjir kemarin. Nah, kita tetap harus berpikir positif, tetap harus berdoa, tetap harus waspada dengan musibah-musibah ini, dan semoga agar cepat berlalu dan kita bisa menjalani kegiatan kita seperti biasanya, seperti kalau orang-orang tua kita itu dengan bekerja, dan kita bisa pergi lagi ke sekolah nih, kita belajar lagi seperti biasanya gitu ya. Nah, jadi adik-adik dan kawan-kawan semua, kakak pada hari ini, pada siang ini ingin memberi sedikit materi atau arahan untuk adik-adik, yaitu berupa bimbingan belajar ya. Nah, dari video ini tentunya, jadi adik-adik bisa belajar juga dari sini, bisa mengambil apa yang positif yang nanti kakak sampaikan. Nah, adik-adik, kan kita di rumah aja udah sekitar lebih kurang itu 3 bulan dengan keadaan kita seperti ini, yang memang harus di rumah aja, menjaga kesehatan agar imun kita itu tidak menurun, terus hindari juga keramaian agar kita bisa mencegah terjadinya virus corona atau COVID-19 itu terjadi pada diri kita. Kita harus mencegah itu ya. Nah, jadi kita juga sekaligus sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang suci ya. Walaupun kita sedang ada musibah seperti ini, tapi kita tetap harus beribadah, itu penting. Nah, jadi kita ini sudah puasa ke-26 ya, sudah hari ke-26 ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya, oke, di sini kita langsung saja menjalani proses belajarnya ya, bimbingan belajar dari video ini tentunya. Nah, jadi adik-adik sudah ketahui kan apa itu virus corona atau COVID-19. Nah, virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Nah, yaitu penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Nah, virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga bisa terjadinya kematian adik-adik dan kawan-kawan. Nah, maka itu kita memang harus sangat-sangat betul menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita agar terhindar dari penyakit virus ini. Kita hindari keramaian, dan bila pun kalau harus keluar, kita harus tetap menggunakan masker ya adik-adik. Terus cuci tangan dengan baik agar bisa juga menghindari penyebab virus. Nah, selanjutnya kalau kemana-mana itu juga harus pakai masker, kita menggunakan hand sanitizer gitu ya. Pokoknya menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatan dengan baik itu penting gitu ya. Nah, jadi adik-adik, ada 3 gejala umum yang menandakan virus corona itu ada di diri kita, yaitu demam. Memang kalau demam biasanya itu kita tidak bisa langsung menjudge, atau kita tidak bisa langsung berpikir bahwa kita kena virus corona itu salah. Tapi kalau demam yang untuk virus corona itu, dia suhu badannya sudah lebih dari 30 derajat Celcius, yaitu tinggi sekali ya. Dan itu bisa kemungkinan kita itu terkena penyakit virus corona ini. Nah, terus yang lainnya gejalanya itu adalah sering batuk. Nah, kita sering sekali batuk, hingga batuknya itu bisa berdarah. Nah, selanjutnya ada sesak nafas. Nah, gangguan dari pernafasan kita, itu dari gejala-gejala
terkenanya virus corona ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini kakak memberi materi tentang motivasi belajar. Ayo, siapa yang motivasi belajarnya tetap tinggi, tetap semangat walaupun belajar di rumah aja. Pasti semuanya ya harus semuanya adik-adik kita harus belajar walaupun tetap di rumah aja, karena pada dasarnya proses belajar itu bisa kita lakukan di mana saja, walaupun di rumah, walaupun kita sedang ngumpul sama teman-teman, ngumpul sama keluarga, kita bisa tetap belajar. Ya belajar itu tidak harus di rumah aja ya gitu ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, jadi motivasi belajar itu adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dorongan kita, penggerakan tubuh kita itu untuk kita tetap mau berusaha untuk kita mencapai apa yang kita mau. Nah, termasuk dalam belajar. Jika kita ingin berprestasi nih adik-adik dan kawan-kawan, kita harus tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Nah, aku mau nih jadi orang yang berprestasi, aku mau nih menjadi orang yang pintar, maka aku harus tetap belajar. Walaupun sedang di rumah aja gini, mungkin semangat kita juga menurun, tapi kita tetap harus belajar gitu ya adik-adik. Dan itu juga tanggung jawab kita sebagai pelajar. Nah, kakak pun walaupun kuliah di rumah aja itu tetap harus belajar juga, tetap harus semangat gitu ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri kita, dari dalam individu. Nah, dari dalam diri kita, yaitu kita sebagai siswa, sebagai pelajar yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga tercapainya tujuan tertentu. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang berprestasi, orang yang pintar, nah kita harus mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Baik itu motivasi belajar dari dalam diri kita sendiri, dari orang tua, kan orang tua juga bisa menjadi faktor untuk kita menjadi orang yang rajin, untuk kita menjadi rajin belajar nih, motivasi yang tinggi. Nah, itu bisa kita dapatkan dari orang tua kita, karena pada dasarnya orang tua kita itu pasti selalu mendukung anaknya, selalu mendukung kita untuk belajar sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu kita tidak bisa hanya belajar sedikit nih adik-adik, tapi harus banyak gitu ya. Kita harus selalu belajar. Memang belajar itu harus selalu kita lakukan gitu ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, di sini ada juga kakak buat ciri-ciri orang atau siswa yang mempunyai motivasi belajar, yaitu yang pertama itu ciri-cirinya ada tekun dalam menghadapi tugas. Nah, dikasih tugas nih banyak sama gurunya kan, kita lagi belajar via online ya, via media sosial yang dikirim tugas dari guru-guru kita. Nah, kita harus tetap mengerjakan tugasnya, harus tetap menyelesaikan tugas dari guru-guru itu ya. Kita harus tekun itu, nggak boleh kita males nih walaupun di rumah aja ngantuk, tapi itu tetap harus kita lakukan karena itu memang tugas kita sebagai pelajar ya adik-adik dan kawan-kawan. Yang kedua itu ada tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, karena kita ingin menjadi orang yang berprestasi, maka dari dalam diri kita dulu, dari dalam diri sendiri kita dulu harus ditanami niat aku ingin menjadi orang yang berprestasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada selalu berusaha untuk mendapatkan prestasi dengan baik. Nah, itu tujuan kita, ingin mendapatkan prestasi yang baik, maka dengan itu kita harus belajar penuh semangat, belajar kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu agar mencapai tujuan kita, yaitu tadi ingin mendapat prestasi dengan baik. Nah, yang terakhir, ciri-ciri orang yang bermotivasi belajar itu yaitu senang dan rajin belajar, penuh semangat dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas. Nah, kakak yakin nih pasti kita kadang-kadang juga jenuh, juga bosan dengan tugas kan, tetapi di sela-sela waktu itu kita bisa mencari kesibukan yang lain kok, kesibukan yang lebih positif, misalnya seperti membantu orang tua, lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Kita juga bisa masih berkomunikasi dengan teman-teman kita nih, kadang kita kangen nih dengan teman-teman di sekolah kita. Kita juga bisa kok
berkomunikasi melalui media sosial. Apalagi anak-anak sekarang sudah bisa memakai WhatsApp kan, memakai Instagram juga, itu bisa kok kita lakukan. Nah, di sela-sela waktu tugas kita, di sela-sela waktu belajar kita. Nah, setelah itu kita tetap harus menyelesaikan tugas-tugas kita gitu ya adik-adik dan teman-teman. Nah, itu tadi materi dari kakak ya, materi dari Kak Tata. Nah, harapan Kak Tata itu dengan kalian setelah siap menonton video ini, setelah siap menonton motivasi belajar materi dari kakak mau kalian itu tetap harus lebih semangat lagi untuk belajar walaupun di rumah aja. Nah, semoga pandemi ini, musibah-musibah kita ini yang sedang kita hadapi tetap harus cepat berlalu. Apalagi ini kan sudah mau lebaran. Nah, semoga kita bisa menyambut lebaran itu dengan penuh semangat nih. Kan kita kalau lebaran itu pasti semangat ya. Kita sudah habis puasanya 30 hari. Kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga gitu ya. Nah, semoga wabah virus corona ini bisa segera berlalu. Nah, banjir-banjir juga berlalu. Nah, agar kita tetap bisa menjalani kegiatan belajar kita seperti biasanya, kembali lagi ke sekolah, bisa ngumpul sama teman-teman dan keluarga juga gitu ya. Nah, tetap ingat harus tetap belajar walaupun di rumah aja ya adik-adik dan kawan-kawan. Nah, oke. Sedikit lagi ya waktunya, harus sabar. Nah, jadi kakak mau adik-adik mungkin bisa mencatat di buku catatannya di kertas, atau bisa nanti dikirim ke kakak melalui grup yang ada